No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that I won't keep. I climb a mountain that's none too steep. Halo semuanya, di sini saya ingin mewawancarai seorang pedagang kaki lima dan ingin mengetahui bagaimana kondisi perekonomian saat ini di era pandemi ini. Simak terus ya. Saya Lita dari mahasiswi Politeknik Negeri Medan, Prodi Manajemen Bisnis. Ingin mewawancarai Ibu dan ingin mengetahui bagaimana kondisi perekonomian saat ini di era pandemi ini. Saya mulai wawancaranya ya, Bu. Iya. Gak apa-apa ya, sambil gini ya. Ya, Bu. Pertama saya boleh mengetahui nama Ibu? Rohma Sarina Sinulinga, Usianya berapa ya, Bu? 48. Sudah berapa lama Ibu berjualan seperti ini? Lebih kurang lah 12 tahun. Di mana Ibu biasanya berjualan? Di Jalan Singamangaraja Toba, Korea. Pukul berapa Ibu biasanya mulai berjualan? Pukul 9 pagi, Dan selesainya pukul berapa, Bu? jam 5 sore. Seperti yang kita tahu sekarang kan, Bu. Iya. Sekarang kan ada pandemi ini kan, pandemi COVID-19 ini semua semakin sulit. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana kondisi dagangan Ibu saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Bu. Ya kemana lah, memang berubah jauh lah. Dulu omsetnya sebelum pandemi sama sekarang ya berkurang lah sepertiga. Apalah, berusaha bertahan pasti ada untungnya. Jadi ya dilanjutkan aja terus. Bagaimana cara Ibu mengatasinya gitu? Misalnya seperti ingin membuat inovasi baru atau yang lain gitu. Bagaimana strateginya, Bu? Ya saya tetap mempertahankan rasa gitu kan. Ya biarpun dia agak kecil memang ukurannya ini ya, cuman rasanya tetap diminati masyarakat pembeli. Jadi ya gitu, jadi bisa jalan terus. Kira-kira apa harapan Ibu ke depannya? Ya mudah-mudahan lah pandemi corona ini semakin cepat berlalu ya kan, dan kehidupan kita kembali normal, kita semakin rezeki pun semakin bertambah ya lah kan. Oke, sekian dari wawancara saya, Bu. Terima kasih, semoga harapan-harapannya bisa dapat terwujud dan sukses terus ya, Bu, buat jualannya juga. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. To you, don't be blind. Watch me speak from my heart when it. Selanjutnya, saya akan mewawancarai pegawai Bank Mandiri tentang adanya COVID-19 saat ini. Yuk, mari disimak. Selamat sore, Pak. Saya Lita dari mahasiswi Politeknik Negeri Medan, ingin mewawancarai Bapak tentang COVID-19 saat ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya, saya ingin bertanya, nama Bapak siapa ya? Nama saya Andreas Simatupang. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pegawai Bank Mandiri? Saya bekerja di Bank Mandiri sudah 3,5 tahun. Seperti yang kita ketahui saat ini, dengan adanya COVID-19, pemerintah menyarankan kita untuk melakukan aktivitas di rumah dan menerapkan social distancing. Saya ingin bertanya, apakah dampak yang Bapak rasakan dengan adanya peraturan tersebut? Apakah ada juga dampak yang Bapak rasakan dengan peraturan itu terhadap pekerjaan Bapak saat ini? Ya, kalau dampaknya terhadap pekerjaan pasti ada. Yaitu satu kan, dampaknya contohnya kan aku di bagian lapangan. Pasti kendalanya seperti penagihan banyak, pasti berkeluh kesah, istilahnya nggak dapat secepatnya membayar. Jadi yang kedua, usaha nasabah saya pasti berkurang. Pasti semuanya mereka susah membayar, banyak alasan lah karena COVID gini-gini lah, nggak jalan usaha. Yang ketiga, ya dampaknya kepada saya ya wajib lah, jarang jumpa sama keluarga. Itulah kendalanya dari saya, dampaknya. Apakah ada kesulitan lain
Ya kesulitannya mencari nasabah lah, seperti saya pekerjaan saya kan di Mandiri kan bagian lapangan, istilahnya kesulitannya mencari nasabah, pasti banyak keluhan. Ya nantilah lain kali aja lah meminjam, karena COVID ini pasti lockdown masih gini-gini segala macam, banyak lah yang kayak gitu. Terus itulah dampaknya dari saya. Kalau boleh tahu bagaimana harapan Bapak ke depannya dengan adanya COVID-19 saat ini? Ya, harapannya ke depannya semoga pemerintah menerapkan yang lebih bagus lagi, istilahnya protokol kesehatannya lebih diterapkan lagi supaya semua dampak yang ada saat ini tidak ada lagi ke depannya, istilahnya musnah itu. Baiklah Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Teman-teman, sekarang ini yang terakhir, saya akan mewawancarai seorang murid SMA tentang adanya dampak COVID-19 ini. Yuk, mari disimak. Selamat sore, Dek. Bisa minta waktunya sebentar? Ya bisa Kak. Pertama, saya Lita dari mahasiswi Politeknik Negeri Medan ingin mewawancarai adik tentang bagaimana dampak COVID-19 saat ini. Apakah adik bersedia? Bersedia Kak. Pertama, saya ingin bertanya, nama adik siapa? Lisa Regina Burusyahan. Sekarang sekolah di mana dan kelas berapa kalau boleh tahu? SMA kelas 3 sekolah di Baliga. Seperti yang kita tahu saat ini ya kan, adanya COVID-19 dan pemerintah sekarang menuntun kita untuk belajar dari rumah, belajar secara online. Apakah adik merasakan dampaknya saat ini? Ya, saya banyak merasakan dampaknya. Kalau boleh tahu apa saja dampak yang adik rasakan? Bagaimana dampak positifnya ataupun negatifnya? Dampak positifnya bisa membantu orang tua Kak, baru lumayan dapat lah duit. Baru dampak negatifnya banyak Kak, kayak ilmu dikit dapat, baru jaringan juga baru uang paket kayak gitu Kak. Adakah dampak atau kesulitan lain yang kamu hadapi selain belajar dari secara online, misalnya seperti jadi kesulitan keluar rumah atau sebagainya, apakah masih ada? Ya masih ada Kak. Misalnya kalau kita mau berpikir Kak, berpergian Kak, harus nggak bisa Kak karena dijaga tempatnya, baru kolam renang juga kayak gitu Kak. Kalau boleh tahu, apa harapan kamu ke depannya dengan adanya COVID-19 saat ini? Harapan saya mudah-mudahan lah cepat berlalu dan kita pun tetap melaksanakan 3M. Oh, terima kasih atas kesempatannya. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Thank you for watching my video. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan harapan-harapan kita ke depannya dapat terkabul. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.